Apa peran guru yang kurang tepat dalam pembelajaran berdiferensiasi? Ini ya Bu, 4 ini ya. Aku aja. Oke. Salah. Lagi buku hari. Benar tidak? Benar ya Pak ya. Oke, di tes awal berdiferensiasinya ya Ibu dan Bapak ya. Kalau yang Bapak Win sebenarnya mana itu? Gambarnya air mineral. Artinya ya. Ya. Botol kopi berisi air, hati putih pikiran jernih. Mole. Oke. Mole. Disimpan di dalam lemari besi. Hari ini kita belajar untuk meningkatkan kompetensi. Kurangi panas berteduh di pohon rambutan. Mantap. Gambar ini. Cita-cita. Kita belajar dengan memiliki trik agar cita-cita kita dapat tercapai di kemudian hari. Luar biasa. Oke. Kasih tepuk tangan dong. Ada 8 ya. Ya. Oke, apa yang disepakati? Ayo Mem nanti sampaikan. Apa yang disepakati Mem? Yang pertama? Oke. Bahwa satu berbicara semua mendengar. Oke. Tiga, tepat waktu. Mengikuti dengan hati gembira. 4, 5, berpartisipasi aktif. 6, fokus pada sesi belajar. Dan 7, sampai dan tanggung jawab. Oke, itu yang sepakat kita ya. Sekali lagi sepakat Ibu dan Bapak? Untuk melihat di kelas, salah satunya saya melihat dulu dari kolaborasi latar belakang siswa dulu. Nah, karena setiap anak itu kan latar belakang orang tua juga berbeda-beda. Salah satunya di pendidikan. Nah, jadi ini salah satu kita harus mengetahui bagaimana karakteristik anak di dalam untuk mengikuti pelajaran kita. Yang kedua, kita juga melihat lingkungan anak dia tinggal. Nah, jadi kalau bisa tempat anak tinggal itu dia ya dengan tanda kutip dia baik, insya Allah akan membawa itu kebaikan atau yang positif. Tapi kalau lingkungan tempat dia tinggal itu kurang baik, ya dengan tanda kutip misalnya dia belajar akan banyak yang lain, atau kemarin dari teman-teman yang tidak sekolah ataupun bersekolah, itu juga bisa mempengaruhi anak di dalam pelajaran kita. Sehingga dalam kita menyampaikan apapun, kalau metodenya itu kadang kurang bagi anak, kadang dia bebek ataupun masa bodoh. Itu salah satunya yang kadang kita temukan sekarang ini. Dan juga termasuk minat anak dalam belajar. Apa yang kita tahu misalnya skill atau keterampilan. Kadang anak-anak juga ada yang di dalam dia menerima pelajaran itu kan ada yang cepat tanggap, ada yang lambat. Kadang 4-5 kali harus kita ulang-ulang terus. Kadang itu juga melalui proses yang panjang, sehingga bisa membosankan bagi siswa yang pintar. Dia bisa langsung mengerti. Contoh, karena saya guru agama Islam, di dalam misalnya memberikan pelajaran tentang masalah bacaan di dalam Al-Quran. Ada anak-anak yang latar belakangnya itu dia sudah mengikuti TK TPA di
juga dia sudah dengan tajwidnya, sehingga dia mudah. Ya, apalagi dia sebagian anak kita ini misalnya ada yang tahfiz. Nah, jadi dia untuk mempelajari itu dia mudah sekali. Tetapi bagi anak-anak yang mau orang tuanya tidak mendukung, itu dalam untuk misalnya membaca Al-Quran, kadang lambat, kadang tidak tahu. Contoh misalnya, coba anak-anak bacakan surah Al-Ikhlas. Nah, bagi anak yang tidak tahu atau yang tidak pernah buka Al-Quran, jika ditanya apa Pak Al-Ikhlas itu, apa bunyinya? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mengaku belajar matematika. Hanya diri mungkin berdasarkan pola pikir yang didapat pada pembelajaran matematika. Yang pertama, saya sering menggunakan pelajaran diskusi kelompok. Itu karena kemampuan dasar siswa yang sekarang di sekolah COVID ini agak jauh berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Jadi siswa saya kelompokkan secara merata berdasarkan kemampuan siswa. Jadi dalam satu kelompok itu ada yang super, ada yang menengah, ada yang nyambung lah, kurang nyambung. Nah, yang kedua, pemilih metode yang pas sehingga siswa itu merasa senang dan terlibat dalam pembelajaran dan merasa tidak ada paksaan dalam itu pembelajaran tersebut. Yang ketiga, yang saya sebut tadi, kalau saya amati banyak siswa yang kemampuan dasarnya sebenarnya belum sesuai dengan kelas yang berada sekarang. Seharusnya misalkan kelas 9 SMP. Iya. Proses perkaliannya sudah tidak masalah lagi kalau bagi saya di zaman dahulu. Iya. Sekarang sangat bermasalah sekali. Nah, yang keempat, melibatkan tutor semuanya. Untuk siswa-siswa yang punya kemampuan lebih, agar dia lebih terlibat lagi dalam pembimbing kawannya yang kemampuannya masih sangat rendah. Nah, yang kelima, saya akan lebih sering menggunakan pembelajaran dengan pendekatan diskusi kelompok untuk menutupi kelemahan yang saya temui di lapangan. Nah, terima kasih. Oke, singkat padat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk segi 4. Oke. Kami jawab ada 5 soal ya Bapak Ibu ya. Jadi yang telah saya lakukan untuk melayani kemampuan murid yang berbeda yaitu pertama menggunakan kemampuan dari murid yang berbeda-beda tersebut. Lalu memberi layanan secara personal dengan mendekatkan diri secara persuasif, memberikan kesempatan yang sama kepada setiap murid tanpa berbeda-bedakan. Itu yang pertama. Kemudian pada pertanyaan kedua, untuk membuat proses pembelajaran lebih mudah, yakni pertama kita harus mempersiapkan rancangan pembelajaran itu secara matang. Jadi di dalamnya sudah ada strategi dan lain-lain. Lalu melakukannya dengan baik pada proses pelaksanaan pembelajaran tersebut. Lalu jangan lupa melakukan refleksi dan evaluasi tentunya. Kemudian ketiga, pada pertanyaannya tadi, yaitu pertanyaan tuliskan tantangan yang Bapak Ibu hadapi dalam prosesnya tersebut, yaitu jawaban saya ini mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuan karakteristiknya menjadi satu agar mempermudah. Kemudian yang pertanyaan keempat, mempersiapkan rancangan proses pembelajaran dengan matang tadi, upaya tindakannya, melaksanakan pembelajaran tadi dengan baik, melakukan refleksi dan evaluasi di setiap pembelajaran. Kemudian yang pertanyaan kelima,
dengan memperbaiki strategi pembelajaran yang sudah ada. Ya, terima kasih. Luar biasa ya. Tepuk segitiga untuk Bu Andari. Itu pernah Pak W sebelumnya tepuk segitiga dan segitiga. Oh belum. Oh begitu. Oke, terima kasih ya Bu Andari ya. Nah, di sini Bu Indah garis bawahi ketika Bapak Ibu pembelajarannya akan menarik ya dan punya strategi ke arah diferensiasi karena Bapak Bu Andari sudah mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuan karakteristiknya menjadi satu ya. Kemudian persiapan rancangannya matangin dulu. Oke, pembelajarannya dengan baik ya. Dilakukan evaluasi dan refleksi di setiap pembelajaran. Luar biasa ya. Kemudian dari refleksi itu tindak lanjutnya perbaiki strategi pembelajaran. Wah, ini mestinya upgrading Bu berarti. Ini tinggal di-upgrade saja berarti ya kemampuan gurunya dalam pembelajaran keberpihakan, karakteristik dan gaya belajarnya. Oke, terima kasih Bu Anda luar biasa. Untuk Pak Habib mana? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan coba menjawab pertanyaan. Tadi ada 5 soal Bu ya. Untuk pertanyaan yang pertama itu, untuk melayani kemampuan murid yang berbeda itu adalah dengan cara melakukan pendekatan sesuai dengan keragaman siswa dan melatih murid dengan keterampilan khusus yang mereka miliki. Misalnya di dalam siswa itu memiliki kemampuan yang lebih, kita harus mendalami terlebih dahulu. Terus yang kedua, proses pembelajaran agar lebih mudah dipahami, yaitu dengan cara menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan membuat misalnya game atau kuis sehingga siswa-siswi itu bersemangat untuk melakukan proses pembelajaran. Yang ketiga, tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses pembelajaran itu yang pertama, banyaknya siswa yang kurang fokus dalam melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar. Dan yang kedua, kurangnya berinteraksi dalam pembelajaran. Jadi banyak beragam siswa yang kita miliki di situ, misalnya ada 32 siswa itu beragam macam siswanya. Jadi harus kita proses lagi bagaimana siswa ini mengikuti pelajaran itu. Terus yang keempat, tindakan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, yaitu memberikan dukungan baik moral maupun ininya ya, untuk terlebih dahulu untuk diri kita sendiri dulu agar bisa menghadapi berbagai karakteristik siswa atau peserta didik. Yang kelima itu menggunakan pembelajaran yang dirancang dengan karakteristik peserta didik masing-masing. Nah, mungkin itu saja Bu yang dapat saya sampaikan menurut pendapat saya. Terima kasih. Jawaban saya yang pertama itu memberikan layanan konseling individu, karena berhubung saya guru BK. Yang saya lakukan yaitu konseling individu. Memang itu yang seharusnya dilakukan seorang guru BK, dan itu dilakukan secara terus menerus berlanjut sehingga anak atau peserta didik tersebut bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Terus yang kedua yang saya lakukan itu adalah membuat kelompok belajar. Jadi di dalam satu kelas itu saya selalu mengusahakan anak-anak itu dibuat seperti di ruangan ini, bisa-bisa, apalagi terutama anak yang berkebutuhan khusus. Jadi mereka bisa fokus dan suasana kelas itu jadi lebih kondusif. Bedanya di situ. Terus yang ketiga, ya tantangan tersulitnya yang memang menyatukan seluruh individu yang beraneka ragam itu, ya termasuk kita di ruangan ini, si kepalanya beda-beda, anak mendidik itu si kepalanya beda-beda, dan itu memang yang paling sulit. Terus yang keempat ya paling efektif menurut saya selain bekerja sama dengan guru mapel ya sama pengurus kelas, karena mereka yang lebih tahu teman-teman di dalam kelasnya, yang mana si A yang
aktif, agak lebih aktif dan super aktif gitu. Ya yang kelima ya tadi semua prosesnya memang pertama ya asesmen perlu, karena memang kebutuhan peserta didik itu dilakukan di awal seharusnya. Jadi yang cocok itu pola mereka itu seperti apa. Terus ya observasi kelas pasti, akhirnya kita bisa bikin ya kelompok bisa tadi. Ya itu tadi evaluasi jelas diperlukan. Bagaimanapun evaluasi itu adalah hasil akhir dari proses belajar. Mungkin dari itu. Oh iya. Pak Bib ya, jadi layanan bimbingan konselingnya secara klasikal apa yang Misalnya ada klasikal juga. ada klasikal? Kalau individu tetap per individu. Oh iya, ada layanan individu ya. Oke. Nah, benar ya, benar banget. Untuk mengetahui karakteristik dan gaya belajar itu dimulai dari mana? Kalau di sekolah, kita bisa memberdayakan guru, bimbingan, dan konseling Bapak Ibu. Ya kan? Karena dari layanan individu tentunya ada kayak interview gitu ya Pak ya. Apa yang dilakukan? Atau ada tes gitu untuk asesmennya? Kalau mau tes sebetulnya pas anak diterima, terus ada kayak apa sih namanya pengenalan sekolah gitu. Nah, di situ tuh dilakukan tes dia bakat minat dia salah. Oh iya, tes bakat minat ya, luar biasa. Ya, terima kasih Pak Habib ya sudah mengarahkan ke pola belajar, gaya belajar peserta didik dengan karakteristik peserta didiknya ya secara individu. Oke Bu dan Bapak, kemudian setelah ini kita akan mengisi bagan TIB. Nanti ini ya menyampaikan ya. Yang lain aja Bu. Ini Oh, berapa lamanya penilaian ini? Apa ini? Apa yang pernah dipelajari? Pak Bos datang. Gerte Bu. Tahu yang Mama. Ya, tahan Pak Welan ke situ dulu Pak. Sudah belakang. Pak untuk gawe. Enggak usah kasih jempol. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita Yang melakukan Apa yang ingin diketahui? Yang ingin saya ketahui adalah gaya, sesuai judul sana, gaya belajar peserta didik untuk mapel bahasa Inggris, di mana siswa ketika masuk SMP itu belum banyak mengenal bahasa Inggris, karena di SD-nya itu sebagian besar itu belum belajar bahasa Inggris karena memang kurikulumnya tidak ada sebagai muatan lokal mereka. Jadi beberapa SD itu sebagai muatan lokal, dan banyak SD yang siswanya belum belajar. Ketika SMP mereka baru belajar, sedangkan kurikulum kita itu sudah dituntut untuk membuat kalimat dan memahami wacana, sedangkan siswa itu belum, kosakata pun sangat minim. Nah, bagaimana yang ingin saya ketahui itu bagaimana gaya belajar yang harus diterapkan untuk siswa yang belum pernah belajar bahasa Inggris, apalagi belum pernah kursus sama sekali. Itu yang saya ingin untuk yang poin yang kedua saja. Itu dari saya. Ingin tahu gaya belajarnya siswa yang tepat yang bisa saya. Ya, karena banyak yang namanya bahasa Indonesia saja mereka
sulit, ya apalagi bahasa Inggris di mana harus benar tulisannya, kosakatanya, pengucapannya, pronounsnya juga itu harus semuanya dipelajari. Punya saya sendiri. Terus yang lain nggak usah. Oke, terima kasih. Luar biasa, argumentasi. Tepuk apa? Tepuk banyak-banyak. Tepuk salut. Salut. Yo, siapa tadi yang kuis? Yo, baca. Nanti di situ Bu Weni dan Bu Diana. Siapa aja yang tadi ditulis? Baca aja di sini. Punya itu tulis aja. Ini ada yang bisa membantu untuk merapikan agar topik ini. Ya. Yang ini ingat siapa? Ibu masih ingat pasti kan? Lupa dari mana ya? Udah sepakat nih. Sampahku, tanggung jawab. Mana nih? Oke, sebelah sini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang membaca yang T ya, grup T ya. Apa yang aku tahu tentang strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan gaya belajar tadi? Menurut saya, sebelum melakukan pembelajaran itu harus terlebih dahulu melakukan strategi ya atau metode supaya pembelajaran yang akan dilakukan itu dapat berjalan dengan baik dan sangat disukai oleh anak-anak, supaya anak tidak mudah bosan dan caranya ini menyukai sampai dari awal belajar sampai akhir pembelajaran, dan ilmunya tersebut mudah diserap ke murid-muridnya. Jadi harus dirancang terlebih dahulu strategi apa supaya anak-anak tersebut dapat belajar dengan baik dan ilmunya mudah terserap. Lagi kalau yang ingin diketahui, yang ini. Yang B ya, apa yang ingin. Tadi ingin ketahui apa ini terus? yang apa yang diketahui dalam pembelajaran ini. Saya ingin mengetahui lebih mendalam metode atau strategi apa yang baik dalam sistem pembelajaran di kelas. IPS tentunya ya. Ya. Oke. Kode apa? Yang belajar, yang paling dipelajari apa? Karakteristik yang saya belajar. Yang maksudnya yang B, apa yang telah dipelajari? Saya mempelajari strategi atau metode pembelajaran yang baik untuk murid supaya murid menyukai pembelajaran yang diberikan oleh guru. Oke, luar biasa. Banyak-banyak. Terima kasih Bu Widya. Gue? Kamu owner? Sampai gitu ya? Sama gitu ya? Nanti habis ini Bu Diana ya? Yang tahu ya? Oke, lanjut. Ingat, satu berbicara, yang lain mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan membaca yang T dulu ya. Yang T-nya apa yang aku ketahui, yang aku tahu di sini. Saya menulis tentang metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa, khususnya untuk pelajaran IPS Bu. Terus apa yang ingin diketahui? Yang ingin saya ketahui ini tentu kebetulan saya ini mengajar IPS. Saya ingin mengetahui bagaimana cara menggunakan metode apa
atau strategis pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan gaya belajar peserta didik. Khususnya pelajaran IPS ini, karena jujur pelajaran IPS ini kan banyak yang ceramahnya Bu ya. Nah, jadi kadang-kadang anak itu suka bosan. Kalau kita menjelaskan terlalu banyak, kita ngomong, itu anak-anak itu kadang-kadang sudah mulai beralih pandangannya ke saya yang menjelaskan. Jadi saya itu ingin bagaimana cara agar anak-anak itu tidak pandangannya itu fokus ke apa yang guru sampaikan, khususnya untuk pelajaran IPS ini. Yang ketiga, apa yang telah saya pelajari di sini, saya sudah mempelajari metode, salah satunya saya berikan kepada anak itu ada pernah bermain game, terus sama berdiskusi. Tetapi walaupun saya memberikan permainan game atau menjawab ada satu pertanyaan kuis ya atau berdiskusi, tetap kadang-kadang apalagi kalau pelajaran dan siang itu anak akan hilang fokusnya. Jadi saya ingin sekali bertanya, bagaimana sih sebenarnya cara, metode atau strategis yang baik untuk pembelajaran IPS yang saya berikan kalau pada jam siang hari Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling banyak ceramah itu apa? Tujuan pembelajaran tentang apa? Misalnya ASEAN. Oh, ASEAN ya. Association of Asian Nation. Masih zaman RPUL ya Bu. Ya, terima kasih Bu Weni dan closing Ibu Diana. Silakan Bu. Kasih tepuk semangat dong, tepuk semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, jadi yang saya tulis apa yang aku tahu, bahwa karakteristik peserta didik itu berbeda-beda. Bisa dari latar belakang mereka di rumah maupun juga sifat mereka masing-masing. Itu yang saya tahu. Kemudian apa yang ingin diketahui sama dengan yang lain, Bu Weni sama dengan Bu Mentanti juga sama. Jadi saya sangat ingin mengetahui metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik yang berbeda-beda tadi. Jadi mohon kepada Ibu narasumber nanti tolong kami dikasih pencerahan bagaimana metode atau strategi yang baik untuk memberikan pembelajaran pada siswa yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, apa yang telah dipelajari. Jadi yang saya sudah pelajari dan kami lakukan, karena kami itu dari mapel IPA, yang sekarang ini saya lakukan adalah, yang pernah saya lakukan itu adalah pembelajaran itu secara berkelompok, dan juga kalau IPA mungkin tidak lepas dari wiri pertemuan gitu. Jadi bagaimana mereka menemukan sesuatu sehingga mereka juga terfokus pada peserta didik, jadi dia belajar sendiri. Itu yang pernah saya lakukan. Mungkin dari Bu narasumber masih banyak yang belum saya ketahui. Mohon nanti kami dikasih pencerahan, dikasih cara bagaimana supaya pembelajaran itu lebih menarik, lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk lingkaran untuk Bu Diana, tepuk lingkaran. Itu Pak Maman itu tepuk apa itu? Ya lingkaran loh ya. Ya, jadi Ibu dan Bapak silakan bergabung di link chat akun Belajar ID yang tertera di home-nya link site IHT kita hari ini. Yang terkendala dengan akses akan Ibu Ida bantu. Kita semua sebagai apresiasi. Ya, terima kasih kepada diri yang sudah berupaya untuk belajar.
Belum tadi waktu install lah Google Chat tadi itu. Kita makan di dalam mana? Ruang kok. Di sini boleh, terserah.